Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta dan pemateri yang sudah bergabung di webinar kali ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Aisyah Kamelia Andani, Staf Public Relation yang berkesempatan menjadi moderator pada pagi hari ini. Pada webinar kali ini, kita akan membahas sesuai dengan tema yang sangat menarik sekali, yakni Increase Self-Opportunities and Share Experiences to Get Scholarship. Nah, teman-teman sekalian, kali ini kita sudah menghadirkan dua pemateri kita yang sudah mempunyai pengalaman menarik yang akan dibagikan pada webinar kali ini. Karena itu, izinkan saya menyapa terlebih dahulu para pembicara kita hari ini. Yang pertama itu ada Mas Ari Sandi, penerima beasiswa Indonesia selama 2 tahun berturut-turut, yakni periode 2019 dan 2020 serta 2020 dan 2021. Halo Kak Ari Sandi. Ya, halo, apa kabar semua? Alhamdulillah baik. Kemudian, terima kasih Mas Ari Sandi. Baik, selanjutnya pemateri yang kedua ada Ibu Gita Arasy Harwida, Sarjana Ekonomi, Akuntan Master of Taxation, Qualified Internal Auditor, Chartered Accountant, Certified Forensic Audit, bersertifikat konsultan pajak, penerima beasiswa S2 Australia Development Scholarship, dan penerima LPDP S3 di Universitas Erlangga. Assalamualaikum Ibu. Oh, mungkin Ibu Gitanya bergabung nanti setelah pemateri akan disampaikan. Baik, terima kasih untuk pembicara kita pada pagi hari ini. Insya Allah semuanya sudah siap menyampaikan materi dan berbagi pengalamannya. Baik teman-teman sekalian, secara ringkas saya akan bacakan sedikit susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UTM. Kemudian pukul 9.15 sampai 9.45 ada penyampaian materi 1. Kemudian pukul 9.45 sampai jam 10.00 ada sesi tanya jawab dengan pemateri 1. Kemudian jam 10.00 sampai 10.05 ada kesimpulan materi 1. Kemudian dilanjutkan pada pukul 10.10 sampai dengan 10.40 ada penyampaian materi 2. Kemudian pukul 10.40 sampai 10.55 ada sesi tanya jawab dengan pemateri 2, serta di sela-sela waktu jam 10.50 akan dibagikan link presensi di room chat. Kemudian pada pukul 10.55 sampai 11.00 akan ada kesimpulan materi 2 dan sesi dokumentasi. Diharapkan nanti saat sesi dokumentasi seluruh peserta menghidupkan kameranya. Baik, langsung aja ke acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UTM. Dipersilahkan kepada seluruh peserta dan pemateri untuk mengikuti, untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UTM bersama.
Baik, terima kasih kepada seluruh peserta dan juga kepada pemateri. Selanjutnya, acara yang kedua kita akan memasuki acara inti, yakni penyampaian materi yang pertama. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan pembacaan CV dari pemateri yang pertama. Pemateri kita yang pertama, yakni Kak Arisandi Trihardiansyah, lahir Bangkalan 24 Oktober 1999, alamat Perumahan Geraha Mentari Blok AA nomor 23 Melajah, Bangkalan, Jawa Timur. Keterampilan, event organizer, short analyze, HR officer, public speaker, sebagai MC or moderator. Mahasiswa manajemen, konsentrasi, sumber daya manusia or human resource yang sangat kompetitif dan suka tantangan, memiliki loyalitas tinggi serta sangat gemar berorganisasi. Menurut Kak Arisandi, organisasi adalah jalan untuk mengimplementasikan keilmuan yang dimiliki sehingga begitulah semuanya bekerja. Riwayat pendidikan Kak Arisandi, SDN Campur 1, 2005 hingga 2011, SMPN 1 Keker 2011-2014, SMAN 1 Arosbaya 2014-2017, serta Universitas Trunojoyo Madura di Manajemen Sumber Daya Manusia 2017 hingga sekarang. Pengalaman organisasi Kak Arisandi sebagai BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2018 sebagai staf advokasi dan kesejahteraan mahasiswa, sebagai BEM FEB 2019 Kepala Departemen Minat dan Bakat, Genbi UTM 2019-2020 sebagai komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia sebagai anggota divisi lingkungan hidup, kemudian BEM FEB 2020 sebagai sekretaris jenderal, kemudian ISMEI Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia, Koordinator Wilayah Jawa Timur sebagai Sekretaris Umum. Kemudian ada Genbi UTM 2020 hingga 2021 sebagai anggota divisi PSDM dan kandidat Ketua Umum Genbi Surabaya Madura periode 2020-2021. Pengalaman magang Kak Arisandi yaitu sebagai elected volunteer UTM dengan UTP Universitas Teknologi Petronas Malaysia Mesra Outreach CSR Project pada Mei 2019 sebagai internship staff divisi event Jawa Pos Radar Madura pada November-Desember 2019 dan meraih 10 besar finalis Business Plan Competition pada 2019. Kemudian 10 besar Trunojoyo Singing Competition pada tahun 2019 dan Elected Volunteer Cerita Tabu.id Staff Event Creator 2020, kemudian Elected Internship International Relationship Office UTM atau AIRO UTM 2020, kemudian Elected Delegation for Universitas Trunojoyo Madura of EGX is as Java Exploration Project Batch 2 September sampai Oktober 2020. Dan pencapaian Kak Arisandi yaitu World Bank Indonesia Scholarship pada tahun 2019-2020, World Bank Indonesia Scholarship pada tahun 2020-2021. Pelatihan dan sertifikasi training ESQ, Character Building 1 2017, sertifikasi training for trainer pasar modal syariah oleh Manulife Asset Management 1 2018, dan sertifikasi kompetensi Human Capital Staff oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP 2019, serta sertifikasi pelatihan penyusunan proposal program kreativitas mahasiswa atau PKM pada tahun 2019, kemudian sertifikasi latihan keterampilan manajemen mahasiswa atau LKMM oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2020. Wah, banyak sekali ya pengalaman-pengalaman menarik yang sudah didapat sama Kak Arisandi. Untuk itu, saya persilahkan kepada Kak Arisandi untuk menyampaikan materinya. Silakan Kak Arisandi. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, khususnya para panitia atau komite of effect yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi pemateri dan juga narasumber dari acara ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman dari seluruh partisipan yang berkenan dan juga bersedia hadir untuk kita belajar bersama, sharing bersama, dan juga berbagi pengalaman bersama. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih pula kepada seluruh orang yang ada di sini, dan kita nanti akan coba untuk membuat diskusi ini lebih menarik. Seperti itu. Oke. Saya di sini ingin berbagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebeasiswaan. Tentunya teman-teman di sini sudah paham betul dengan apa sih itu beasiswa. Nah, oleh karena itu saya menyebutnya dengan scholarship corner atau pojok scholarship atau pojok beasiswa. Biasanya teman-teman di sini pasti pada tahu semua kan beasiswa itu apa. Jadi kebanyakan orang udah tahu lah ya beasiswa itu dari zaman-zaman teman-teman SMP, SMA, karena juga saya pernah tahunya beasiswa itu dari pas zaman-zaman SMP. Seperti itu. Oke, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Next. Sebelum kita masuk ke acara, izinkan saya untuk memberikan instruksi terlebih dahulu kepada teman-teman partisipan, yang mana diantaranya adalah yang pertama, teman-teman memiliki kebebasan untuk bertanya. Di sini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa teman-teman bebas untuk menanyakan berbagai hal, teman-teman bebas untuk menuangkan isi pikiran yang masih menggema di pikiran teman-teman, dan teman-teman juga bebas untuk bercerita, berkeluh kesah sebenarnya pengalaman teman-teman itu seperti apa terkait dengan beasiswa. Dan yang terakhir adalah teman-teman bebas memberikan advices atau saran kepada saya, karena setiap manusia tidak ada terlepas dari kesalahan maupun kekurangan. Jadi saya juga ingin teman-teman lebih interaktif dengan saya, lebih bisa memberikan feedback jika saya melakukan kesalahan ataupun hal yang kurang baik di mata teman-teman. Seperti itu. Oke, itu instruksi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Let's start the game. Next. Hai, perkenalkan. Nama saya Arisan Ditra Radiansyah. Saya ada di sini karena saya mencintai dan juga sangat menyukai berbagi pengalaman dan juga berada dalam diskusi. Karena sejatinya kita sebagai makhluk sosial memang harus dan juga wajib untuk bisa menuangkan pikiran kita, menuangkan aspirasi kita, dan berbagi pengalaman kita kepada orang-orang yang mungkin saja membutuhkan arahan dan juga membutuhkan pengalaman yang kita miliki untuk dan juga sebagai wadah pembelajaran mereka. Jadi di sini saya sangat suka teman-teman mengundang saya, dan saya sangat apresiatif dan sekaligus bangga kepada teman-teman efek karena sudah berkenan menyediakan waktunya untuk membuat sebuah forum seperti ini. Next. Oke teman-teman, here are the topics that we're going to discuss. Jadi ada beberapa topik atau bahasan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua terkait dengan beasiswa. Yang pertama itu adalah apa itu beasiswa. Yang kedua itu ada macam-macam beasiswa yang ada di Universitas Trunojoyo Madura. Yang ketiga ada kriteria masing-masing beasiswa, baik itu dari beasiswa yang high competitiveness atau yang segala macamnya. Dan ada alur kisah mendapatkan beasiswa, ini based on my experience. Lalu ada tips untuk mendapatkan beasiswa, of course based on other people experience included mine. Dan yang terakhir ada motivation corner. Dan di sini nanti teman-teman bisa berkeluh kesah ataupun menyampaikan aspirasinya. Next. Oke, sejatinya beasiswa itu apa sih? Jadi teman-teman pasti berpikir beasiswa itu apa dan bagaimana cara teman-teman mendapatkannya. Jadi saya dari SMP, waktu saya berada di SMP Negeri 1 Geger, di mana SMP itu adalah SMP pelosok di desa,
saya mendapatkan salah satu kehormatan dari guru saya untuk dipilih langsung untuk mendapatkan beasiswa. Sebelumnya saya nggak pernah tahu apa itu beasiswa, tapi pas SMP saya baru menyadari, oh ternyata beasiswa seperti ini, enak ya dapat ini dapat itu. But after all, it doesn't matter tentang hal yang kamu dapatkan, but it's more than that. Jadi next kita akan tahu lebih lanjut. Oke, next. Nah, teman-teman pasti pertama kalian mikir tentang beasiswa, apa itu beasiswa? Pasti teman-teman di benaknya berpikir tentang uang atau material. Padahal itu menjadi salah satu bagian, tapi tidak sekeseluruhan bagiannya tentang uang dan material. Oke, teman-teman di sini pasti paham betul terkait beasiswa, karena sejatinya bahwa beasiswa yang memang memberikan teman-teman atau material. Dan saya tidak pernah menyalahkan teman-teman untuk menyalahkan atau berargumentasi, misalkan teman-teman memiliki tujuan bahwa saya ingin mendapatkan beasiswa karena saya ingin mendapatkan bantuan atau dukungan finansial. Saya tidak pernah menyalahkan hal tersebut karena itu adalah murni kebutuhan teman-teman. Dan saya juga jujur, saya juga membutuhkan hal tersebut. Tapi bukan berarti itu semua menjadi dasar utama kenapa kita harus mengenal beasiswa. Karena ada beberapa hal yang perlu teman-teman tahu, beasiswa itu lebih dari sekedar uang atau material. Dan seperti yang pertama, di sini terdapat experiences atau pengalaman. Jadi, pengalaman itu bisa didapat melalui kita mencoba untuk mendapatkan beasiswa. Misalkan teman-teman bertanya seperti ini, Kak, kan ada beberapa beasiswa yang hanya menerima uang saja atau hanya menerima materi saja. Lalu tidak ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan selanjutnya. Lalu pengalaman apa yang bisa saya dapatkan seperti itu. Tapi teman-teman tidak pernah mencoba untuk melihat lebih dalam sebenarnya dari segala proses yang teman-teman lalui. Apakah hasil saja yang harus dilihat? Apakah hasil terkait kamu lolos beasiswa itu saja yang perlu kamu lihat? Tentu tidak kan? Karena sebelum itu terjadi, sebelum kamu menerima beasiswa, kamu sudah melalui proses. Kamu sudah melalui kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan hal tersebut. Nah, proses-proses itulah yang disebut dengan pengalaman. Even kalau kamu bahkan lolos ataupun bahkan kamu gagal, itu disebut pengalaman. Karena itu menimbulkan sebuah cerita tentang hidup kamu dan kamu bisa mempelajari kesalahan dan juga kekurangan yang ada di sebelumnya untuk diperbaiki di kemudian hari. Selanjutnya ada education. Ini khusus untuk teman-teman yang mendapatkan beasiswa atau memperoleh beasiswa dengan sebuah komunitas atau organisasi yang menaungi penerimanya. Misalkan di beberapa kampus ada berbagai macam perusahaan dan juga organisasi nasional yang memberikan CSR-nya berupa beasiswa kepada mahasiswa. Contohnya saja di universitas lain seperti di UNER, di ITS, mereka tiap-tiap fakultas itu memiliki partnernya masing-masing untuk bekerja sama dan memberikan beasiswa kepada mahasiswanya. Dan itu mereka selalu memberikan pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan sesuai dengan mengelompokkan organisasi dan tujuannya. Misalkan nih di UNER itu ada salah satu fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, di mana ada jurusan ekonomi syariah. Di ekonomi syariah itu mereka bekerja sama dengan salah satu organisasi terkemuka yang berhubungan dengan ekonomi Islam, komunitas dagang ekonomi Islam. Nah, penerima beasiswa, bantuan uang atau beasiswa dari komunitas tersebut selinear dengan tujuan dan juga visi misi organisasi mereka. Jadi yang diajarkan tentang apa itu ekonomi syariah, apa itu ekonomi muslim dan segala macamnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan pendidikan, di mana beasiswa itu juga memberikan pendidikan kepada kita secara tidak langsung. Next. Yang terakhir dari beasiswa yang saya ingin terapkan, yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman adalah relation atau hubungan. Jadi teman-teman di sini pasti sadar betul ketika teman-teman mendapatkan beasiswa, untuk sebagian beasiswa yang
memiliki komunitas, pasti sadar betul bahwa teman-teman akan mendapatkan pengalaman bertemu dengan orang-orang baru. Teman-teman akan mendapatkan jaringan yang lebih luas dengan berbagai spesifikasi orang yang berbeda-beda karakter, berbeda-beda subjeksi dan juga berbeda-beda latar belakang. Dan itulah yang disebut relasi. Teman-teman bisa membangun jaringan di dalamnya. Teman-teman bisa mendapatkan berbagai opportunity, berbagai kesempatan yang ada di depan karena teman-teman memiliki relasi. Sebagai contohnya ya, ada kalanya ketika saya waktu itu berada di suatu forum, saya mendapatkan teman dan juga banyak sekali orang-orang baru. Saya mencoba untuk mendekatkan diri dengan mereka dan pada akhirnya beberapa bulan kemudian saya tiba-tiba dipanggil oleh teman saya untuk mengisi sebuah acara karena saya dipercaya oleh mereka. Hal inilah yang dimaksud dari relasi. Beasiswa memberikan kita berbagai afeksi cuma-cuma, memberikan kita wadah untuk berbaur dengan orang lain, maka disitulah kita bisa membentuk relasi dan juga jaringan, yang mana bisa memberikan kita dampak positif berupa kesempatan-kesempatan lebih di masa mendatang, seperti itu. Selanjutnya, oke, ini adalah kutipan yang saya buat. Maka scholarship is the window to treat your needs. Scholarship adalah jendela untuk memenuhi segala kebutuhanmu. Jadi jujur, semua orang itu memiliki persepsi berbeda tentang beasiswa. Tapi bagaimana kita mengalokasikan beasiswa tersebut ke arah-arah yang benar, maka semua kebutuhan yang kamu inginkan akan terpenuhi. Dan itu pernah saya terapkan. Jadi misalkan teman-teman itu sudah ada yang pernah merasakan beasiswa, tapi kok berasa uang itu cepat habis atau mungkin apa yang teman-teman dapatkan beasiswanya itu tidak nampak dengan perwujudannya, maka itu adalah murni dari kesalahan kita pribadi karena kita kurang memahami apa makna dari beasiswa itu. Beasiswa sejatinya itu diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan teman-teman semua yang berkaitan dengan tujuan teman-teman. Misalkan kita apply beasiswa untuk kita sekarang memenuhi kebutuhan perkuliahan, maka jangan gunakan beasiswa itu untuk keperluan-keperluan lain. Gunakan untuk kepenuhan yang menunjang aktivitas kuliah kita. Dan itu adalah tujuan yang seharusnya teman-teman lakukan ketika mendapatkan beasiswa. Jangan tiba-tiba setelah mendapatkan uang beasiswa, teman-teman langsung kepikiran, oh di Shopee banyak promoan, oh di Tokopedia banyak gratis ongkir. Teman-teman langsung deh visit Tokopedia, Shopee dan segala macam untuk pesan barang-barang. Dan it's not make sense anymore. Itu salah satu hal yang sangat keliru ketika teman-teman mendapatkan beasiswa. Karena sejatinya beasiswa itu adalah beban. Teman-teman bisa bilang itu adalah beban moral yang benar-benar berat untuk kita jalani. Ketika kita mendapatkan beasiswa, kita mendapatkan bantuan finansial dan uang itu berasal dari organisasi ataupun instansi negara. Bayangkan kita mendapatkan uang dari negara, uang rakyat, dan kita menghambur-hamburkannya untuk pembelian-pembelian yang tidak mendukung kegiatan kita untuk berdedikasi kepada negeri. Lantas apakah itu bisa disebut sebagai teman-teman pro terhadap negeri? Tentu tidak, karena itu hanya sebatas pemenuhan hasrat teman-teman, bukan kebutuhan teman-teman. Jadi saya tekankan lagi, beasiswa adalah jendela untuk memenuhi kebutuhan teman-teman di aspek yang memang dibutuhkan. Jadi teman-teman ini udah antisipasi kalau misalkan teman-teman udah ke ranah ingin mendapatkan beasiswa, pikirkan nanti setelah mendapatkannya juga teman-teman alokasikan kepada hal-hal yang baik seperti itu. Next. A picture is worth a thousand words. Jadi gambar ini memiliki makna yang cukup dalam dan juga beribu arti. Bisa mengartikan friendship, pertemanan, leadership, kepemimpinan, pengalaman, kegembiraan, material, dan juga banyak sekali. Ini salah satu gambar yang saya dapatkan atau saya take ketika saya berada dalam sebuah pengenalan atau sosialisasi dari Bank Indonesia terkait gawe kris. Kris adalah salah satu metode pembayaran yang digalakkan oleh Bank Indonesia untuk membuat perekonomian kita lebih baik. Dan
Dari gambar ini teman-teman bisa melihat saya bersama dengan teman-teman saya. Saya bersama dengan mereka yang benar-benar dari background yang berbeda, dari pengalaman yang berbeda, saya berbagi dengan mereka hingga menimbulkan satu afeksi gimana saya menganggap mereka teman. Lalu saya juga di sini memandu teman-teman saya untuk bisa interaktif, mendapatkan pengalaman bertemu dengan pembicara yang sangat luar biasa, sangat bergembira karena saya bisa bertemu dengan para penyanyi tersohor dan juga mendapatkan banyak benefit lainnya. Itu adalah makna dari kita bisa mendapatkan beasiswa. Dan teman-teman bisa mendapatkan hal itu semua ketika teman-teman belajar bagaimana cara menghargai beasiswa itu sendiri. Next. Oke, kita lanjut ke macam-macam beasiswa di Universitas Trunojoyo Madura. Di Universitas Trunojoyo Madura ini ada beberapa beasiswa yang memang dominan, ada yang diketahui atau ada yang mungkin belum diketahui teman-teman. Tapi sejatinya ini yang akan saya sampaikan adalah beberapa yang masih tersedia atau memang sudah tersedia di Universitas Trunojoyo Madura. Lanjut, kita akan lihat. Available scholarship in UTM adalah sebagai berikut. Next. Nah, ada 4 beasiswa yang sekarang masih available atau bahkan sudah melakukan seleksinya. Yang pertama itu ada beasiswa Jarum. Beasiswa Jarum sendiri adalah beasiswa yang diberikan oleh Jarum Foundation. Jarum Foundation ini adalah salah satu perusahaan yang cukup besar, berdiri sejak tahun 1964, dan beasiswa Jarum adalah salah satu bentuk CSR pendidikan bagi teman-teman mahasiswa. Jarum Foundation ini adalah salah satu beasiswa yang sangat-sangat prestisius di wilayah kampus UTM karena memang mereka yang mendapatkan beasiswa ini memiliki kesempatan yang sangat luar biasa besar untuk bisa bergabung dengan komunitas yang dibuat oleh Jarum Foundation. Mereka juga dibekali dengan berbagai pelatihan-pelatihan di luar kota yang memang dibiayai seutuhnya oleh Jarum Foundation. Dan saya sebelumnya memang pernah menjadi moderator dari dari sebuah event pengenalan beasiswa, dan mereka menyampaikan bahwa mereka bisa pergi ke sana ke sini, mereka bisa visit ke Semarang, ke Yogyakarta, ke Bandung hanya untuk pelatihan by themselves, tapi itu semua dibiayai dari mulai mereka transportasi, makan, segala macam kebutuhan mereka di sini itu semua terpenuhi, dan itu kita hanya butuh hadir, menyiapkan waktu kita dan diri kita untuk ikut serta. Dan itu adalah salah satu pengalaman yang mungkin tidak akan bisa teman-teman dapatkan dengan mudah. Dan tidak terlalu beruntungnya bagi kita karena beasiswa Jarum ini sangat eksklusif karena tahun-tahun sebelumnya beasiswa Jarum di UTM hanya menerima 5 orang saja, 4-5 orang. Jadi beasiswa ini benar-benar eksklusif, mereka yang benar-benar kompetitif ada di sini, yang memiliki prestasi tinggi, yang memiliki pengalaman bagus, dan juga memiliki segudang prestasi. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan beasiswa ini karena bukan hanya dilihat dari materi saja, tapi juga mereka melihat dari pengalaman dan juga kisah hidup yang akan mereka dapatkan setelah mendapatkan beasiswa Jarum. Dan benar-benar recommended banget, dan teman-teman wajib untuk memasukkan Jarum Beasiswa Plus ini ke dalam book list teman-teman untuk mendaftarkan beasiswa. Lanjut, ada Bidik Misi atau KIPK. Ini adalah beasiswa yang teman-teman mungkin sebagian besar teman-teman tahu. Jadi beasiswa ini adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang bisa jadi mereka baru lulus SMA, mereka memiliki potensi akademik yang baik, tetapi memiliki keterbatasan dalam bidang atau hal ekonomi. Maaf, agak noisy ya. Oke. Jadi bantuan KIPK ini adalah bantuan pendidikan berdasarkan pasal 76 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Tahun ini pemerintah itu menargetkan ada 818.000 mahasiswa yang mendapatkan KIPK.
Jadi bayangkan pemerintah sudah berusaha cukup keras agar teman-teman mahasiswa bisa mendapatkan beasiswa dan juga bantuan untuk memenuhi kebutuhan. Dan sebenarnya beasiswa KIPK ini adalah selinier dengan beasiswa bidik misi. Hanya saja ini semacam upgradingnya. Jika tingkatan beasiswa bidik misi sebelumnya memiliki sistem yang sudah bagus namun perlu improvisasi. Nah, ini penyempurnaannya. Jadi KIPK ini sebenarnya satu linear dan juga nantinya setelah saya informasikan cross check lagi kepada teman-teman yang penerima KIPK dan juga bidik misi, katanya nanti mereka akan tergabung dalam organisasi yang sama. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita punya beasiswa unggulan. Jadi beasiswa unggulan ini adalah beasiswa yang sangat baru dan juga beasiswa ini baru saja dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana beasiswa ini diperuntukkan untuk teman-teman yang sangat berprestasi, baik itu dari segi akademik maupun non-akademik, baik secara nasional maupun internasional, pada jenjang perkuliahan S1, S2 maupun S3. Dan kalau untuk S1-nya sendiri ini minimal kalau tidak salah itu semester 4. Jadi untuk teman-teman yang sudah semester 4 ini memang diperuntukkan untuk kalian yang ingin mendapatkan bantuan finansial tapi teman-teman sudah memiliki prestasi yang unggul di bidang akademik maupun non akademik. Dan kalau tidak salah saya baca berita ini di Oktober ini juga akan dibuka lagi pendaftarannya. Jadi buat teman-teman yang berminat atau berkenan untuk mendaftar dan juga udah persiapan memiliki sebidang prestasi sebelumnya, boleh saja dicoba. Next, kita punya beasiswa yang mungkin teman-teman tahu bahwa saya sudah mendapatkannya, yaitu beasiswa Bank Indonesia. Sebenarnya kedepannya nanti ini saya akan banyak berbicara tentang beasiswa Bank Indonesia karena notabene saya adalah penerima beasiswanya. Jadi nanti ke depan saya akan mencoba berbagi perspektif saya tentang beasiswa Bank Indonesia. Jadi beasiswa Bank Indonesia ini adalah beasiswa yang sebagai bentuk dari kegiatan CSR dari Bank Indonesia. Kegiatan ini dilakukan oleh Bank Indonesia untuk membuat teman-teman itu lebih kompetitif, memiliki jiwa kepemimpinan dan juga agent of change di masa yang akan datang menuju Indonesia Emas 2045. Dan beasiswa Bank Indonesia ini memiliki suatu wadah yang bernama Generasi Baru Indonesia, di mana Generasi Baru Indonesia ini dibentuk sebagai landasan bahwa mahasiswa-mahasiswa Indonesia ini harus berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, dan juga mampu memberikan perubahan kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Oke, next. So, what is missing? Nah, ini dia. Teman-teman pasti kepikiran, ada beasiswa yang belum tersebut gak ya? Dan ini dia beasiswa yang paling banyak diminati, paling mungkin memiliki chances buat teman-teman lebih besar untuk mendapatkannya, yaitu beasiswa PPA. Beasiswa PPA adalah beasiswa peningkatan prestasi akademik yang memang diperuntukkan untuk mahasiswa dari semester 2. Tapi sayangnya tahun ini sepertinya masih ada kendala sehingga belum bisa dilakukan. Yang pertama karena sebenarnya yang dari sumber-sumber yang saya baca dan juga informasi yang saya dapatkan dari teman-teman saya dan relasi saya, mereka mengatakan bahwa sebenarnya beasiswa ini adalah beasiswa yang dibuat oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, yaitu Kemendikti, di mana kementerian ini saat ini sudah tidak menaungi lagi teman-teman untuk universitas-universitas. Oleh karena itu, karena kita sekarang sudah menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka akan banyak ada peralihan, baik itu dari segi accounting-nya, dari segi akun-akun pendelegasian pembiayaan, bahkan sampai ke beasiswanya. Oleh karena itu, teman-teman pasti ada yang bertanya, kenapa ya kok beasiswa PPA belum ada pengumuman atau belum ada tindak lanjutnya? Biasanya April atau Mei itu udah banyak teman-teman itu ngumpulin berkas segala macam, rame-rame, berbondong-bondong. Ya karena ini, yang pertama karena memang mungkin alasan yang paling relate adalah bahwa
beasiswa ini adalah beasiswa yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, sedangkan kita saat ini sudah dinaungi oleh Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu mungkin tetap mungkin saja ini masih kemungkinan saja tetap ada, cuma nanti masih ada pergantian atau juga pemindahan dari akun-akun yang berada di Ristekdikti ke arah ke Kemendikbud seperti itu. Jadi teman-teman yang menanti ditunggu saja kebijakan yang ada di ranah universitas dari jauh-jauh hari belum keluar besok lain. Next. Oke, kita membahas yang berikut itu kriteria doang. Sebenarnya kriteria beasiswa itu saya ini dari seluruh beasiswa yang saya tahu, hal yang paling oleh teman-teman ini terkait ada pembicaraan. Setiap para pencari bidat mendapat itu mereka dari teman finansial yang menjadi poin kondisial untuk mendaftar karena teman-teman karena oke. Ya. Jadi tiba-tiba keluar sendiri. Oke, kita lanjut ya. Baik. Jadi kriteria tiap beasiswa itu pertama itu ada kondisi finansial. Kita tidak bisa mengkiri bahwa kondisi finansial itu adalah salah satu aspek utama. Jadi tiap beasiswa pasti melihat, oh ini loh beasiswa ini teman-teman ini beasiswa ini mencari teman-teman yang memang mungkin memiliki kendala di bidang atau di kondisi finansialnya. Dan itu paling banyak ditemui emang untuk kriteria utama dari KIPK atau bidik misi seperti itu. Next. Prestasi akademik. Prestasi akademik ini bergantung kepada terkait IPK ataupun IPS dan juga prestasi dari lomba-lomba. Jadi teman-teman yang memiliki prestasi akademik ini bisa dilihat dari hal tersebut. Dua hal tersebut memang untuk beberapa kategori beasiswa itu sangat dicari detail. Karena memang kebanyakan para petinggi berpikir bahwa mereka yang memiliki IPK tinggi adalah mereka yang rajin, mereka yang cerdas, mereka yang cekatan, mereka yang selalu aktif, dan itu adalah hal yang mereka cari untuk mereka bina, dan itu adalah salah satu tolak ukur bagi sebuah mahasiswa, bagi sebuah beasiswa untuk mencari kandidat-kandidatnya. Dan teman-teman tidak bisa mengkiri itu. Jadi alangkah lebih baiknya teman-teman mempersiapkan diri sebaik mungkin, khususnya di bidang prestasinya. Selanjutnya, jika teman-teman tidak bisa berprestasi dengan baik, maka teman-teman harus menonjolkan salah satu kelebihan di bidang lain, yaitu keorganisasian atau aktivitas non-akademik seperti kerelawanan. Jadi, teman-teman ini tidak hanya dilihat dari akademinya saja, tapi teman-teman dilihat juga dari bagaimana teman-teman menjadi public figure di masyarakat, menjadi salah satu agen perubahan di masyarakat. Karena sejatinya ya mahasiswa itu fungsinya ya sebagai agen perubahan, dan teman-teman harusnya sudah mulai berpikir bahwa teman-teman hidup ada di komunitas dan teman-teman adalah bagian dari sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu teman-teman harus berbagi, memberi, dan juga berkontribusi kepada masyarakat. Dan itu adalah hal yang sangat benar-benar dilihat ketika kita melampirkan portofolio seperti itu. Dan itu biasanya sangat-sangat dicermati oleh Bank Indonesia untuk mencari kandidatnya. Seperti itu. Next. Ini adalah kisah perjalanan meraih beasiswanya. Jadi meraih beasiswa itu gampang-gampang susah. Dan ini adalah alur pendaftaran beasiswa. Yang pertama, next,
ada sesi pendaftaran. Sesi pendaftaran ini meliputi teman-teman jangka waktu atau pamflet keluar pertama, di mana ada berbagai macam hal yang terpampang di sana, mulai dari kriteria, mulai dari apa saja yang harus dipenuhi, dan juga apa saja yang teman-teman harus persiapkan untuk pemberkasan. Dan pendaftaran ini adalah salah satu poin utama untuk teman-teman mencoba memberanikan diri apply beasiswa. Next. Ini ada pemberkasan. Jadi pemberkasan ini kebanyakan sih sama saja. Mereka melakukan pemberkasan ini dengan cara yang pertama mengumpulkan ya kurikulum vitae atau riwayat hidup, lanjutnya seperti mengumpulkan berkas-berkas seperti bukti akademik, IPK, transkrip nilai, dan segala macam. Dan mungkin nanti juga diminta untuk melakukan pemberkasan portofolio yang terkait. Misal teman-teman punya kemampuan desain, teman-teman biasanya diminta untuk melampirkan bukti desain teman-teman, seperti itu. Dan kebanyakan sih memang pemberkasan meliputi hal seperti itu. Jadi teman-teman jangan fokus misalkan pemberkasan yang ada di situ terkait dengan misalkan hanya diminta CV, portofolio, dan segala macam. Nah, portofolio yang dimaksud itu adalah bukti-buktinya. Misalkan teman-teman punya keterampilan tertentu, ya buktikan dengan portofolionya. Bukti misalkan ada print out dari kegiatan atau juga mungkin keahlian yang teman-teman miliki, seperti itu. Selanjutnya ada ini dia sesi seleksi, bisa tes, bisa wawancara. Jadi ada beberapa dari 4 atau 5 beasiswa yang saya sebutkan tadi, beberapa itu mengalami melalui seleksi, tes, dan wawancara. Seperti contohnya yang hanya melalui tes wawancara, itu ada PPA. Itu PPA tahun-tahun sebelumnya itu hanya melalui sesi wawancara, tapi juga itu kebijakan bergantung pada setiap fakultas atau prodinya masing-masing. Jadi kalau pengalaman saya pribadi itu di beasiswa Bank Indonesia, itu di tiap fakultas itu memiliki cara seleksi yang berbeda. Misalkan di Fakultas Ekonomi, seleksinya hanya seleksi berkas saja. Tidak ada seleksi wawancara, tidak ada seleksi tulis. Sedangkan di fakultas lain itu sampai ke seleksi tes tulisnya, tes wawancaranya, bahkan disuruh pakai tes bahasa Inggris. Itu semua dilalui di teknik dan juga di lainnya. Jadi teman-teman memiliki banyak persepsi terkait bagaimana alur seleksi yang dilakukan oleh tiap-tiap beasiswa. Dan untuk setelah diajukan ke Bank Indonesia, biasanya itu hanya ada sesi wawancara. Jadi mungkin kalau untuk Bank Indonesia itu hanya seleksinya ya tes wawancara saja. Tapi kalau untuk seperti Jarum, Jarum itu memiliki tes, itu ada tes tulis dan juga tes wawancara. Jadi teman-teman kalau ingin prepare daftar beasiswa ya harus mencoba melakukan hal tersebut. Seperti itu. Lanjut. Nah, setelah serangkaian itu, teman-teman dinyatakan lolos. Setelah dinyatakan lolos, maka teman-teman akan menjadi bagian dari komunitas ataupun penerimanya. Maka teman-teman memiliki aktivitas yang beragam, dan salah satu gambar yang saya tampilkan adalah ketika saya berada di Banyuwangi, ketika itu saya terpilih menjadi salah satu delegasi dari Genbi UTM untuk ikut ke leadership camp yang berada di bertempat di Banyuwangi, dan itu diikuti oleh seluruh partisipan seluruh Jawa Timur, generasi baru seluruh Jawa Timur. Dan disinilah yang saya sebutkan tadi seperti pengalaman, edukasi, dan juga berbagai hal terkait relasi itu benar-benar saya dapatkan. Karena setelah ini saya mendapatkan banyak investasi masa depan yang sangat luar biasa tinggi. Saya mendapatkan experience untuk menjelajahi Banyuwangi itu seperti apa, berada di lingkungan Banyuwangi seperti apa. Bahkan saya tahu namanya desa Osing itu desa yang sangat terpencil dan bahkan tidak ada listrik di sana. Saya disuruh turun ke untuk melihat orang-orang pribumi di sana, dan
Saya juga mengenal teman-teman dari berbagai wilayah, dari Jember, dari Kediri, dari Tulung Agung, dari segala macam perguruan tinggi, dan itu adalah afeksi positif yang memberikan kita itu keluasan untuk berbicara. Saya berbicara seperti ini karena saya melihat bagaimana orang-orang di sekitar saya berbicara, dan mereka berbicara dengan lancarnya ya karena mereka juga sering berbicara di depan banyak orang. Oleh karena itu, saya mencoba untuk mengafeksikan diri saya bahwa saya berada di sebuah lingkungan di mana saya mampu memberikan persepsi saya lebih terbuka, dan ya biarkan saja seperti itu. Coba teman-teman untuk memberanikan diri, karena ketika kita berada di posisi tersebut, kita mendapatkan suatu pengalaman hidup yang sangat luar biasa dan jangan disia-siakan seperti itu. Dan ketika teman-teman lolos, maka teman-teman akan mendapatkan berbagai hal positif dan negatif, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa misalkan teman-teman sudah lolos, mendapatkan materialnya, mendapatkan uangnya, otomatis akan banyak sekali godaan untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Contoh saja, ketika saya pertama kali kedua kalinya mendapatkan beasiswa Bank Indonesia di di gelombang kedua, itu saya di sini, di pemikiran saya itu sudah berkecamuk sekali, banyak sekali plan-plan yang ingin saya beli, sudah ada waiting list untuk daftar barang yang ingin saya dapatkan seperti itu. Jadi hal itu yang membuat kita kadang-kadang menghamburkan uang untuk hal yang tidak perlu. Padahal nanti ke depannya kita juga membutuhkan uang tersebut untuk hal yang memang kita perlukan menunjang kegiatan kita mendapatkan beasiswa tersebut. Jadi dari pengalaman saya yang pernah saya menghambur-hamburkan seperti itu, teman-teman diharapkan tidak mengulangi hal tersebut, karena jujur itu akan memberikan kesulitan tersendiri terhadap teman-teman ketika teman-teman sudah berhasil mendapatkan beasiswa seperti itu. Next. Oke, selanjutnya ini tips mendapatkan beasiswa based on my life experiences. Coba di next slide. Tips to get a scholarship, ini saya memiliki satu formula, yang mana formulanya yaitu E plus R equals O, atau event plus responses equals outcome, di mana suatu kejadian ditambah dengan respon akan membuahkan hasil. Jadi ketika kita berbicara tentang event itu bisa datang dari berbagai hal, misal kesempatan, terus kegiatan, terus berbagai hal, bahkan termasuk contohnya adalah seperti tadi pembukaan pendaftaran beasiswa. Itu adalah event. Event yang dimaksud adalah suatu kesempatan yang terbuka untuk teman-teman. Dan untuk menentukan hal tersebut, teman-teman diminta untuk membuat respon. Dan respon itu adalah tindakan teman-teman. Jadi, misalkan ada sebuah pembukaan pendaftaran beasiswa, contohkan sajalah BI. BI membuka pendaftaran beasiswa, membuka pendaftaran beasiswanya, membuat teman-teman itu merespon, memiliki pemikiran, oh, saya daftar atau enggak. Nah, respon itu berbuah kepada tindakan, mengarah kepada tindakan, di mana tindakannya adalah lanjut atau tidak. Lanjut atau tidak akan memberikan hasil, di mana hasilnya adalah teman-teman berhasil atau teman-teman gagal. Di satu sisi, ketika teman-teman menyatakan tidak melanjutkan, maka teman-teman hanya akan memiliki satu pilihan hasil yang mana gagal. Jadi dari sini kita bisa sesi penyampaian materi sudah selesai dan sudah memasuki sesi tanya jawab biar diskusinya lebih panjang. Oke. Jadi saya stop sampai sini saja ya. Baik, Kak. Oke. Mohon maaf sekali lagi, Kak. Gak apa-apa. Lanjut. Baik, terima kasih untuk Kak Arisandi yang telah memaparkan materinya, yang pasti sudah banyak informasi-informasi penting yang sudah kita dapat.
Baik, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman semua bisa bertanya lewat room chat atau langsung. Di room chat sudah dijelaskan tadi pas briefing dengan format nama, asal instansi, serta pertanyaan. Kemudian jika secara langsung dengan format yang sama, yaitu nama, asal instansi, dan pertanyaan, dengan menyalakan audio atau video setelah kami persilahkan. Silahkan, mungkin ada yang mau bertanya. Apakah ada yang mau bertanya dari teman-teman sekalian? Ya, ada. Baik. Ini ada satu pertanyaan dari Diva Unesa. Ingin bertanya, Kak, bagaimana cara menghindari penulisan motivation letter yang terkesan menyombongkan diri ya, Kak? Terima kasih. Silakan Mas Arisandi. Oke, baik. Dari UNESA ya. Thank you very much for the question. Jadi tadi sebenarnya juga nanti di akhir sesi pemaparan itu juga saya akan menjelaskan motivation letter. Jadi linear lah ya. Jadi motivation letter itu adalah sebuah gagasan di mana kamu membuat pernyataan bahwa kamu termotivasi akan beasiswa yang ingin kamu apply. Misalkan saya ingin bergabung dengan Genbi. Saya harus membuat sebuah pernyataan yang kenapa saya termotivasi untuk mendapatkan Genbi. Otomatis sebenarnya tidak ada yang perlu disombongkan dari hal tersebut. Cukup teman-teman menyampaikan apa sih yang membuat teman-teman itu tertarik. Bukan teman-teman langsung memaparkan bahwa teman-teman memiliki ini, teman-teman memiliki ini, teman-teman memiliki ini. Itu adalah salah satu hal yang salah. Jadi ketika teman-teman menuliskan motivation letter, namanya motivation letter. Jadi itu adalah surat yang yang menyatakan bahwa teman-teman termotivasi akan kegiatan tersebut. Maka teman-teman misalkan sebutkan bahwa saya termotivasi karena BI atau Genbi memberikan wadah untuk kita bisa melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan seperti itu. Maka di following sentence-nya, kalimat selanjutnya yang teman-teman tambahkan adalah saya memiliki ketertarikan tersebut karena saya sebelumnya pernah berkecimpung di hal tersebut. Dan itu adalah salah satu cara teman-teman agar tidak terkesan sombong. Jika teman-teman langsung sebutkan, saya memiliki pengalaman ini, saya memiliki pengalaman ini, pengalaman itu, dan pengalaman segala macamnya. Dan BI, misalkan BI perlu meloloskan saya karena BI butuh kemampuan saya. Dan itu adalah hal yang menurut saya sangat salah. Karena itu yang dinamakan menyombongkan diri. Tapi ketika teman-teman merelatekan, mencoba untuk membuat posisi kalian itu sebagai orang yang termotivasi untuk mendapatkan BI, seperti saya termotivasi karena kegiatan yang seperti ini, dan saya saya interest dengan kegiatan itu karena saya pernah melakukan hal yang sama. Nah, itu memberikan pemahaman kepada para reviewer dari motivation letternya bahwa kalian ini memang benar-benar tertarik dan juga termotivasi karena kalian pernah mengalami hal tersebut, bukan hanya bualan semata atau bukan hanya menyombongkan diri seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk motivation letter. Jadi jangan anggap motivation letter itu sebagai wadah atau tulisan untuk menyampaikan segala keunggulan kamu. Karena sejatinya semua keunggulan kamu tidak semuanya bisa diterapkan di beasiswa yang kamu tuju. Maka coba kamu telisir lagi kemampuan yang kamu miliki itu apa sih? Lalu kamu hubungkan dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh organisasi yang ingin kamu tuju. Jadi jangan sampai kamu menyampaikan bahwa kamu sangat hobi untuk melakukan suatu hal tapi pada kenyataannya itu adalah hal yang tidak dibutuhkan oleh organisasinya. Maka ya daripada saya membuang-buang waktu untuk hal yang itu, ya mending saya lompati saja atau lewati saja seperti itu. Itu sih dari apa yang saya alami. Itu sih mungkin sudah cukup. Terima kasih sekali lagi untuk Diva dari UNESA. Ada lain mungkin?
Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya lagi. Bisa di room chat atau secara langsung. Ini ada pertanyaan ini dari Alivia Hilmiati. Oh iya, Kak. Kita langsung jawab, Kak? Iya, Kak, langsung aja. Oke. Di sini ditanya, ya boleh Kak sekalian tips dan triknya agar di-accept bagian motivation letter. Sebenarnya teman-teman kalau menganggap motivation letter itu sebagai cara untuk teman-teman lolos itu sedikit keliru sih. Karena sebagian besar porsi dari penerimaan beasiswa, khususnya misalkan kayak BI atau Jarum, itu bukan terfokus dengan motivation letternya, tapi bagaimana kalian menyampaikan kebenaran melalui wawancara. Jadi para interviewer atau HRD yang mencoba untuk menginterview teman-teman itu tidak melihat secara langsung, secara utuh, membacanya jelas-jelas dari A sampai Z itu motivation letter itu seperti apa. Tidak. Justru mereka hanya mencari poin-poin yang bisa mereka ulas. Contoh, saya menyebutkan di motivation letter bahwa saya pernah melakukan kegiatan sosial mengajar di sebuah desa. Dan itu relate dengan kegiatan mereka. Nah, mereka tidak akan baca keterusan motivation kalian, tapi mereka hanya mengulas apa sih kegiatannya selama di sana, bagaimana pengalaman kamu di sana, dan apa sih yang membuat kamu interest dengan kegiatan itu. Nah, hal-hal tersebutlah yang membuat teman-teman bisa lolos, bukan karena motivation letter teman-teman yang sangat luar biasa dari A sampai Z bagus seperti itu, tidak. Tapi bagaimana cara teman-teman deliver kebenaran dari motivation letter yang kalian buat. Jadi teman-teman tidak perlu lebih-lebihkan atau kurang-kurangkan motivation letter teman-teman. Cukup sampaikan apa yang ada, yang pernah teman-teman alami, agar teman-teman bisa menjelaskan pas wawancara bahwa saya mengalami seperti ini, seperti itu. Dan jangan sampai ada kebohongan dalam sesi wawancara teman-teman, karena justru itu yang dapat mengurangi atau tidak meloloskan teman-teman. Jadi motivation letter memang penting, tapi itu maaf. Oke. Jadi motivation letter itu memang penting, tapi bukan berarti motivation letter itu hal yang utama untuk teman-teman jalani atau teman-teman harus fokuskan. Jadi teman-teman buatlah semenarik mungkin, tapi sesuai dengan fakta yang ada, agar pas interview atau agar pas teman-teman wawancara nih, teman-teman itu nggak perlu lagi berbohong atau membuat alibi-alibi yang terkesan terlalu terkesan terlalu memaksakan. Jadi teman-teman triksnya dari saya, tips and triknya, buatlah motivation letter yang sesuai dengan pengalaman teman-teman, hubungkan dengan apa yang dibutuhkan oleh organisasi, dan saat interview sampaikan kebenarannya, sampaikan detail dari kegiatan yang teman-teman sampaikan di motivation letter kalian. Itu dari aku. Baik, terima kasih Kak Arisandi. Mungkin untuk sesi tanya jawab sudah selesai karena waktunya sudah masuk ke waktu yang kedua seharusnya. Jadi langsung saya simpulkan. Jadi kesimpulan dari pemateri yang pertama, beasiswa itu beasiswa lebih dari uang atau material. Ya, ini terdapat experiences, education, dan relation. Kemudian macam-macam beasiswa itu ada beasiswa Jarum, Bidik Misi, atau KIPK, dan beasiswa unggulan, serta beasiswa Bank Indonesia yang ada di UTM. Kemudian, kriteria tiap beasiswa itu ada kondisi finansial, kriteria untuk KIPK atau bidik misi, dan prestasi akademik, contoh IPK atau IPS utama, dan prestasi sebagai pendukung. Kemudian ada keorganisasian atau aktivitas non-akademik. Kemudian dari alur pendaftaran beasiswa sendiri itu ada sesi pendaftaran, pemberkasan, dan tes wawancara, serta ada pengumuman dinyatakan lolos. Baik, terima kasih untuk pemateri yang pertama, Kak Arisandi. Oke, makasih banyak teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Baik, kita beralih ke pemateri kedua kita,
yaitu Ibu Gita Arasy Harwidah. CV-nya bisa ditampilkan. Sudah, Mbak? Belum, Ibu. Masih membacakan CV. Oh iya, belum. Iya, Ibu. Baik. Pemateri kedua kita yakni Pemateri kedua kita yaitu Ibu Gita Arasy Harwidah, Sarjana Ekonomi, Akuntan Master of Taxation Qualified Internal Auditor, Chartered Accountant Certified Forensic Audit, bersertifikat konsultan pajak. Tempat tanggal lahir, Surabaya 29 Maret 1980. Riwayat pendidikan beliau, S1 Akuntansi Universitas Erlangga pada tahun 1997 hingga 2002, kemudian S2 Master of Taxation di University of Melbourne pada tahun 2005 hingga 2006. Kemudian ada S3 Pendidikan Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Erlangga pada tahun 2019 hingga sekarang. Scholarship Award. Yang pertama ada Australia Development Scholarship, Master Degree Australia. Yang kedua Kementerian Ristek DP Scholarship for Short Course atau Short Course for Internal Auditor, New Zealand. Kemudian yang ketiga ada LDP RI Doctoral Degree Indonesia. Riwayat pekerjaan beliau, KV Subandi dan Dekan pada tahun 99 hingga 2000. Kemudian ada Deloitte Registered Public Accounting and Consulting Surabaya Office pada tahun 2000 hingga 2003. Kemudian di Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2003 hingga sekarang. Untuk itu, saya persilahkan kepada Ibu Gita untuk menyampaikan materinya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar. Oke. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia dari EFEK yang mengundang saya untuk bisa menjadi pemateri atau narasumber di acara hari ini yang insya Allah bermanfaat ya buat adik-adik semua yang sekarang jadi partisipan. Yang saya sudah cek ke panitia, tidak hanya dari Trunojoyo, tapi juga dari kampus lain, ada dari UB dan dari UPN juga, kemudian ada yang dari SMA juga. Tadi materi dari Kak Ari Sandi pastinya sangat berguna juga buat teman-teman yang SMA ya. Oke, nah ini saya dikasih tugas terkait dengan materi saya adalah terkait dengan beasiswa untuk S2 ya maupun S3. Nah, apa yang mau saya bahas pertama ini biasanya kita kan udah kuliah S1 4 tahun ya, minimal 8 semester atau 7 semester seperti itu. Terus lulus S1 kita mau apa sih gitu. Nah, ini yang paling penting ya. Yang mungkin pertanyaannya banyak macamnya. Ada yang langsung kerja, ada yang ingin langsung nikah, ya kan? Ada yang ingin langsung kuliah lagi atau mau semuanya. Ya bisa nikah, kerja dan kuliah. Bisa nggak sih gitu kan? Bisa semua sih. Nah, next Dek. Nah, oke. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Nah, ini adik-adik yang ikut kalau misalnya masih di semester 1 ataupun 3, 5, bahkan 7, belum ada yang terlambat ya. Yang jelas kita sebagai anak muda dan sudah masuk ke dunia kuliah, itu artinya kita siap menyongsong masa depan kita lagi yang lebih spesifik. Pertama, kenapa seperti itu? Karena ini ya, sudah memilih jurusan atau prodi ketika kuliah, berarti kita sudah tahu kita nanti setelah itu kita akan menguasai satu bidang yang memang itu pasti akan menjadi spesialisasi kita. Walaupun nanti masih ada lagi pecah-pecahannya. Nah, yang pertama apa? Tentukan tujuan hidupmu dari sekarang. Kamu mau langsung kerja atau kamu kuliah lagi atau nikah terus kerja terus kuliah gitu atau langsung kuliah. Nah, itu coba dari sekarang sudah dibuat tujuan hidupnya tuh mau apa gitu loh. Nggak mungkin lah Bu, ini kan susah diprediksi. Nah, tapi kan kita tetap punya impian, dream book yang kita buat tempel di tembok misalnya, atau di buku, atau di angan-anganmu. Ya paling nggak kita sudah tahu kita mau apa.
seperti itu ya. Yang kedua, minta restu dari orang tua dari sekarang. Contohnya nih, misalnya kalian memang pengen nanti kerja di luar negeri atau sekolah di luar negeri, pastinya akan jauh ataupun di luar kota. Nah, hal yang kayak gini nih harus segera dikonsultasikan ke orang tua dari sekarang. Jadi nggak kaget ya. Nanti misalnya ayah ibumu, kamu begitu, ini Bu saya mau daftar beasiswa ya kemana, ke Korea gitu. Mungkin beliau kaget, Korea itu mana? Atau jauh banget nak, jangan jauh-jauh. Nah, coba dari sekarang itu restu dari orang tua sudah mulai kita minta. Nah, kemudian pastinya doa, ibadah wajib, dan sunnah itu jangan sampai lepas di agama apapun ya. Karena pasti apapun yang kita mau, Tuhanlah yang menentukan kita nanti seperti apa. Nah, yang nggak kalah penting adalah yang nomor 4, bekali dengan kemampuan yang dibutuhkan. Nanti akan saya jelaskan yang dimaksud apa. Dan kemudian yang kelima, masuklah dalam lingkungan yang memberikan pengaruh baik bagi jasmani dan rohani kamu. Dan saya rasa teman-teman yang masuk di efek, terus tadi kayak Mas Aris Sandi, saya lihat banyak di kampus juga aktif ya, di IRO, itu bagus. Pasti saya yakin Mas Aris Sandi sudah punya tujuan hidup ya, maksud saya setelah lulus dia mau apply kemana, mau beasiswa, mau kuliah lagi langsung atau mau kerja dulu, pasti dia sudah punya path yang dia pengen untuk jalani di kedepannya. Dan saya rasa masuk ke dalam organisasi-organisasi seperti efek, kemudian ada lagi kalau nggak salah di kampus Tonojoyo itu ada apa ya tadi, ada yang peneliti-peneliti itu ya, ada Rati, kemudian ada ya pokoknya hal-hal yang sifatnya mengeluarkan, bisa mengoptimalkan hobi dan sekaligus potensi yang ada di diri kamu. Ya, mungkin kalau yang di Fakultas Teknik ada klub untuk robot, ada klub untuk bangun jaringan, misalnya kayak gitu ya, silakan masuk, gitu ya. Jadi masuklah ke tempat-tempat lingkungan yang memberikan pengaruh baik jasmani maupun rohani. Ini saya nggak usah introduce myself, tadi kan sudah sudah dijelaskan sama moderator ya, Mbak Isya tadi. Tepatnya saya dosen akuntansi, mungkin di sini ada anak-anak saya juga. Tapi mungkin nggak pernah saya ajar karena saya sejak tahun lalu sudah masuk tugas belajar untuk doktoral. Mbak, next Mbak. Nah, oke. Nah, ini saya memberikan overview bahwa kita kalau setelah lulus S1 bebas ya, mau kuliah dulu, mau kerja dulu, atau mau nikah dulu, itu terserah kita. Dan sesuaikan dengan tujuan hidupmu serta restu orang tua ataupun pasangan kalau udah punya suami atau istri. Nah, saya juga diminta untuk share pengalaman saya. Kalau saya waktu itu, setelah saya lulus S1, saya sudah punya angan-angan bahwa saya harus kerja dulu. Dan saya sudah memulai memang kerja sebelum lulus ya, di semester 7, saya sudah mulai kerja di kantor akuntan publik. Dan itu memang sudah ada dalam benak saya bahwa saya akan kerja dulu di kantor akuntan. Kalau bagi akuntan, pengalaman yang paling kafah itu kalau kita udah kerja di kantor akuntan, karena kita pasti akan melakukan semua tugas sebagai akuntan ya, di situ auditor, kita bisa jadi consulting juga, konsultan di situ memberikan consulting services dan lain sebagainya. Makanya saya sudah bertekad dari sejak saya masuk ke S1 akuntansi itu di UNER, saya memang sudah bertekad saya harus kerja di KAP. Saya pernah kerja di KAP yang lingkupnya lokal, yang KAP Subandi, dan kemudian yang The Big Four, dulu masih The Big Five, yaitu Deloitte, yang kebetulan di Surabaya waktu itu ada kantornya, sampai sekarang juga masih ada kantornya. Nah, saya waktu itu tidak ada keinginan untuk langsung kuliah. Kenapa? Karena saya merasa bahwa kuliah S2 tanpa saya pernah ada di dunia pekerjaan saya sendiri atau dunia profesional, saya rasa ilmu saya akan kurang untuk bisa diterapkan. Bahkan jika nantinya saya menjadi dosen, pastinya kurang aplikatif. Sementara ilmu saya akuntansi itu bukan hanya ilmu yang sifatnya teori, tapi memang ilmu praktek. Jadi dari awal saya sudah bertekad memang untuk kerja dulu, baru nanti ada kalau memang ada kesempatan saya akan kuliah. Nah, waktu itu belum ada angan-angan menjadi dosen ya. Kemudian di tahun 2003 ketika Tonojoyo baru berdiri 2 tahun dan akuntansi saat itu baru semester paling tuanya akuntansi itu 2001. Nah, kemudian ada buka dosen di situ untuk CPNS dosen dan saya apply, dan waktu itu memang masih menerima dosen lulusan S1 ya. Nah, ketika saya jadi dosen berarti ya ini nggak ada lagi
saya memang harus sekolah ini, karena wajib lah kalau kita ngajar S1 kita harus lulusan S2, itu wajib. Nah, dari situ saya baru mulai untuk mencari. Nah, tapi kalau keinginan saya untuk sekolah ke luar negeri itu sudah dari saya SMA sebenarnya. Jadi ketika zaman saya, lihat ya, saya tahun 80 lahirnya, jadi udah cukup old gitu ya. Nah, itu saya saat itu sudah kepingin ikut yang namanya AFS, pertukaran pelajar SMA yang ke Amerika. Orang tua saya masih belum memberikan restunya ya. Jadi saya masih ya udahlah gitu. S1 saya juga pengen apply untuk scholarship yang ke Australia ada. Waktu itu S1, kalau sekarang udah nggak ada. Itu juga masih belum belum boleh. Dan Bapak Ibu saya cuma bilang kalau S2 bolehlah coba kalau mau keluar. Itu menurut saya sebuah kode, jadi saya mempersiapkan diri saat itu. Nah, itu mungkin ya cerita saya flashback ya. Kalau saya path-nya adalah kerja dulu baru sekolah. Kalau kalian silakan ciptakan path kalian sendiri, path-nya mau sekolah langsung. Sekarang memungkinkan ya, soalnya kalau dulu nggak ada loh. Sekarang ini memungkinkan banget. Dan yang kedua, mau nikah dulu boleh, bawa pasangannya ke sana. Terus kemudian atau kerja dulu baru nanti apply beasiswa, itu pun boleh. Karena untuk beasiswa S2 nanti saya terangin itu batas umur masih sampai 35. Gitu ya. Oke. Nah, apa sih yang harus kita persiapkan? Oke, kalian masih semester 3, anggap, atau masih kuliah lah S1 sekarang. Sekarang ini dunianya udah enak banget. Mau nyari info, kita tinggal klik aja, buka HP, buka laptop, sambung ke internet. Oke, kita tinggal cari. Di sana pasti ada, dan tiap tahun pasti di update. Ada beasiswa apa aja sih tahun ini, baik itu yang dari dalam negeri maupun dari luar. Ini salah satu web ya yang kalau saya rasa cukup valid kalau misalnya nyari tentang beasiswa gitu ya. Apa sih yang ada di tahun ini, negara mana aja yang ngasih beasiswa, itu di sini ada. Terus jangan lupa sekarang kita medsosnya udah banget ya, sudah sangat lancar. Bisa cari forum di sosial media platform, entah itu di Telegram, di Facebook, di Instagram, YouTube channel juga banyak yang ngasih tips-tips. Kemudian WA group. Ini yang saya tahu ada LPDP Fighter, ada juga IG Instagramnya Scholar ID ya. Kalau yang LPDP ini memang khusus untuk fighternya beasiswa LPDP. Kebetulan saya salah satu yang bikin ini. Ini pun nggak sengaja. Ini salah satu berkahnya ikut seleksi beasiswa. Nanti saya cerita di belakang ya. Oke, next. Mbak. Oke, ini saya ngasih nanti kalau misalnya kalian dapat materi saya dari panitia, itu sudah saya kasih jenis beasiswanya dan kemudian linknya yang langsung ada di situ, kalian bisa mulai buka-buka di situ. Seperti yang saya bilang tadi kan kita harus mempersiapkan diri dengan syarat-syaratnya. Dari sekarang, kalau misalnya kita sudah tahu beasiswa mana yang mau kita kira-kira apply nantinya, kita bisa buka satu-satu websitenya dan kemudian kita bisa pelajari apa aja yang dibutuhkan. Baik itu untuk pendaftaran aplikasi administrasinya. Kan ada beasiswa yang sudah minta LOA dari depan atau letter of acceptance ya. Atau nggak pakai LOA sudah bisa daftar. Jadi setiap beasiswa itu nggak ada yang sama polanya. Kita hanya bisa tahu setelah kita ikut. Saya kebetulan nanti bisa berbagi yang LPDP dan yang AAS ya. Australia Development Scholarship itu namanya sekarang Australia Award Indonesia, AAS. Nah, ini yang pertama. Yang pertama adalah saya akan kasih tahu beasiswa yang diselenggarakan oleh Indonesia, ya. Yang pertama adalah LPDP ya, LPDP RI. Ini websitenya. Nah, LPDP ini dia salah satu beasiswa yang luar biasa menurut saya, sangat lengkap skimnya, jalurnya. Semua orang punya kesempatan yang sama untuk bisa akses di beasiswa ini. Gitu. Dari mulai dari jenis entry-nya aja sudah dibagi-bagi sama dia. Jadi sudah dibagi-bagi dalam hal ini tidak hanya satu entry gitu ya, tidak hanya satu jenis beasiswa, tapi banyak banget. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Ini salah satu kebanggaan kita sebagai warga negara Indonesia, karena di negara lain kayaknya nggak ada yang seperti ini beasiswanya. Jadi ini beasiswa ini tetap ya dari uang pajak juga ya, namanya pokoknya setiap dana yang kita dikasih sama negara yaitu pasti dari APBN kita yang 80%-nya itu dari penerimaan pajak. Oke.
Oke, maaf. Berikutnya, Mbak. Belum kelihatan? Next. Oke. Nah, ada beasiswa lagi yang dari Kemendikbud, itu namanya beasiswa unggulan ya. Itu nggak baru sekarang, tapi sudah lama sebenarnya, cuma jarang ada yang tahu. Itu. Nah, yang tahun ini sepertinya skupnya diperluas lagi. Ini. Jadi kalau untuk Kemendikbud silakan dibuka di sini, ya. Oke, jadi gara-gara pandemi ini beberapa jadwal beasiswa itu akhirnya jadwalnya jadi tidak sama dengan tahun sebelumnya ya. Contohnya beasiswa yang tadi yang apa namanya? Yang LPDP itu harusnya Maret sampai Mei itu biasanya sudah buka, akhirnya baru buka tanggal 6 besok, dan itu cuman untuk beasiswa PTUD, perguruan tinggi utama dunia yang 12 perguruan tinggi itu, dan beasiswa untuk pendidik. Pendidik ini adalah dosen dan guru di bawah Kemendikbud dan Kemenak, itu bisa apply. Nah, seperti itu. Nah, kalau Kemendikbud ini silakan dicek di sini. Ini juga bisa buat karyawannya Kemendikbud, juga bisa buat yang unggul apa nanti kita punya alumni yang juga merupakan awardee dari beasiswa unggulan. Nanti ada di belakang ya. Oke, next. Nah, itu yang saya tahu kalau untuk beasiswa doktoral dan master yang dari dalam negeri. Nah, sekarang kita ke luar negeri. Ini yang pertama. Yang pertama adalah beasiswa Fulbright ya namanya. Fulbright ini adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Amerika. Nah, untuk kalian yang kepengen sekolahnya di Amerika, bisa ngambil Fulbright. Oh ya, saya mau terangin dulu. Kalau beasiswa yang dari Indonesia tadi, seperti LPDP, itu kita bisa memilih mau sekolah dimanapun, di dalam negeri maupun di luar negeri. Ada daftarnya nanti kampus-kampus mana yang udah kerjasama dengan LPDP. Jadi bedanya ya, kalau yang ini Fulbright ini berarti pemerintah luar ya yang memberikan beasiswa ke kita. Kalau yang tadi pemerintah Indonesia yang memberikan ke kita. Bedanya kalau misalnya kayak Fulbright gini ya berarti siapa yang memberikan ya disitulah kita bisa sekolah. Kalau misalnya pemerintah Amerika berarti kita cuma bisa apply di universitas-universitas yang ada di Amerika. Seperti itu. Ya? Mengingatkan waktu penyampaian materi kurang 15 menit lagi. Oke, siap. Oke, next, Mbak. Loh, ini sampai terakhir ini sudah. Terlalu banyak, Mbak. Belakangnya, coba. Naik lagi, naik. Oke, naik lagi. Masih Fulbright itu masih di depan, Mbak. Ini yang terakhir sudah. Naik lagi. Masih agak banyak. Nah, oke, dari situ. Bawahnya itu berarti, ya. Oke, yang ini Nuffield International. Ini dari Belanda ya, tapi ini kebanyakan dia fokus ke pertanian. Jadi teman-teman yang pendidikannya sekarang S1-nya pertanian, coba ditengok-tengok untuk scholarship ini. Oke, next, Mbak. Nah, ini juga Belanda, ya. Nuffic Neso namanya hampir sama ya. Yang ini bisa ada S2, ada S3, ada juga yang short course. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini ada Erasmus Plus, itu punyanya Uni Eropa. Di sini biasanya kita bisa milih kuliah di 2 negara. Nah, coba kalian intip-intip kalau memang mau ke Eropa pakai beasiswa ini. Oke. Next, Mbak. Nah, yang ini beasiswa Mombukaga Kusuo ini masih beasiswa Jepang, ya. Dosen-dosen kita di Trunojoyo yang lulusan beasiswa ini ada Ibu Insa Fitri, ya, Ibu Insa Fitri yang di mana itu di pertanian Wadek 2, beliau dari Jepang S3-nya itu pakai beasiswa ini, seperti itu. Oke, next. Nah, ini adalah Chevening. Kalau Chevening ini untuk ini beasiswa dari pemerintah United Kingdom ya atau Inggris. Jadi kalau yang mau kuliah di London University College, Edinburgh Uni bisa ke Chevening ya. Oke, next.
Nah, DAAD ini dari Jerman, beasiswa Jerman. Kalau Jerman saya sarankan untuk yang teknik-teknik ya. Teknik banyak banget di sini. Oke, next. Nah, ini beasiswa EVEL. Ini dari pemerintah Prancis ya. EVEL I'm in Love. Yang pengen ke sana menggunakan beasiswanya pemerintah Prancis, silakan lihat ini sudah saya kasih link ya, silakan dibuka nanti. Oke, next. Tuh, ini kayaknya kedobelan nih. Next lagi, Mbak. Nah, ini Australia Award Indonesia. Ini dulu beasiswa yang saya ikuti ya waktu saya S2, dulu namanya Australia Development Scholarship. Saya bisa bilang bahwa Australia Award ini merupakan salah satu beasiswa yang memanjakan awardee-nya ya. Yang pertama, kami secara apa ini namanya? Secara seleksi juga nggak begitu ribet, administrasi, kemudian kita ada tes TOEFL, IELTS, nanti akan ditentukan tempatnya, tapi kalau sekarang mungkin sifatnya daring. Dan yang kedua adalah beasiswa wawancara. Wawancara itu terdiri dari 2 pakar, yang satu pakar dari Indonesia, dokter atau profesor dari Indonesia, dan satu lagi langsung dari Australia yang akan menginterview kita. Dan mereka sangat ini ya, modelnya sangat tidak ribet gitu ya. Kalau misalnya beasiswa lain itu biasanya kita nyari kampusnya sendiri. Kalau di Australia Award itu saya dulu tinggal memasukkan kampus mana yang saya mau apply, prioritas 1, 2, 3 gitu. Kemudian mereka yang akan melakukan aplikasinya. Jadi kami tinggal nerima aja. Kalau emang keterima dia bilang, oh ya keterima gitu. Oh ini nggak keterima, coba yang lain deh gitu. Jadi itu sangat, dan dia juga ada persiapan IAP namanya, IAP itu di Bali atau di Jakarta di IALF-nya. Itu tergantung hasil dari tes IELTS kita. Kalau misalnya 6,5 gitu IELTS-nya dan semua bandnya udah di atas 6, itu kita cuma 6 minggu. Ada yang 9 minggu, ada yang 8 minggu, 3 bulan, 6 bulan, sampai dengan 9 bulan, dan kita udah mulai terima beasiswa dari situ. Kayak gitu ya. Jadi sampai sekarang saya rasa masih Australia Award itu masih yang paling nyaman ya untuk memperlakukan awardee-nya. Oke, next. Nah, ini adalah New Zealand. New Zealand, dia tidak banyak ngasih beasiswanya, tapi kalau kalian bisa dapat, wow, luar biasa. Ini salah satu dosen pertanian yang sedang di sana, baru semester sama dengan saya, masih semester 3, Bu Dwi Ratna, dosen agribis ya. Beliau S3 di sana, pakai beasiswa ini, dan kalau kamu bisa ke sana, maka kamu akan melihat yang namanya sepotong surga di dunia itu. Luar biasa indahnya di sana. Saya berkesempatan untuk bisa menikmati saat itu. Saya menerima short course tadi, beasiswa short course dari Kemenristek Dikti, karena saya internal auditor di sana. Lumayan, 2 minggu di sana, dan itu memang sangat indah. Pak Hamdi juga dosen teknik, beliau lulusan sana juga. Beliau pakai beasiswa waktu itu BPPLN dari Kemenristek Dikti dulu. Oke, next. Nah, yang terakhir ini buat pecinta K-pop, silakan kalau kalian mau S2 ke sana, pemerintah Korea juga menyediakan beasiswa buat kita. Namanya KGSP. Ya. Ini pemerintah Korea. Belum banyak mungkin ya yang tahu, tapi ya silakan. Bisa dicoba. Kampusnya juga bagus-bagus di sana. Keren. Oke, next. Nah, ini yang saya bilang tadi terkait dengan LPDP. Ini yang saya lihat adalah LPDP yang tahun kemarin ya, karena ini kan sebenarnya platformnya LPDP seperti ini, tapi kan tahun ini karena pandemi cuma bisa buka 2, karena untuk waktu seleksinya mungkin nggak cukup kalau buka semua. Jadi ini, sebentar. Nah, ini memang kita lihat LPDP punya banyak segmen, punya banyak jalur. Nah, adik-adik bisa memilih jalur mana yang memang kalian pas. Teman-teman yang sekarang adalah urutnya bidik misi, itu bisa nih, khusus bidik misi ada sendiri. Tuh, lihat. Ya, ada daerah afirmasi, ada sendiri. Yang santri, ada santri. Ya. Jadi ini banyak pilihannya. Nah, gimana caranya punya? Nah, masuk ke web LPDP,
itu di masing-masing scheme ada syaratnya masing-masing itu beda. Ini nggak sama syaratnya. Makanya saya bilang tadi, syaratnya beda-beda dan jalur masuknya beda-beda. Jadi kalaupun bersaing ya bersaingnya sama kita sendiri sih sebenarnya. Saya kemarin waktu ikut persiapan keberangkatannya LPDP, sebenarnya LPDP itu belum pernah mencapai target tiap tahunnya. Tapi mereka punya standar. Nah, standar ini yang masuk ternyata nggak bisa melampaui targetnya gitu loh. Jadi ketika jadi tesnya kalau saya bilang kalau beasiswa dalam negeri lebih ribet ya. Tadi saya lihat Mas Arisandi menerangkan untuk beasiswa Jarum, beasiswa BI juga tesnya, wow. Saya rasa sangat rigid. Nah, begitu juga dengan LPDP saya sudah ngerasain ini. Tapi insya Allah ini fair gitu ya. Jadi kita ini sebenarnya bersaing ke diri kita sendiri. Kalau kita masuk ke passing grade ya udah, insya Allah masuk gitu loh. Cuma nanti ditentukan kan di wawancara, passing grade-nya yang tahu hanya pewawancaranya. Seperti itu. Oke, next. Nah, oke, step by step-nya mungkin seperti ini. Mengulang sedikit dari yang depan tadi. Oke. Dari awal kalau emang sudah tahu universitas mana yang mau dituju, misalnya mau ke Universitas PTUD yang Ivy League ya, university itu kayak Oxford, Harvard, kayak gitu-gitu, ya kamu dari sekarang buka, mereka mintanya apa gitu ya. Dipersiapkan dari sekarang. Dan beasiswa yang kamu tuju apa? Mau beasiswa dari dalam negeri atau dari luar negeri? Lihat, misalnya, oh saya pengen nyoba LPDP sama ini deh, KGSP ke Korea, buka. Dan lihat apa yang dibutuhkan di situ dari sekarang. Ya, karena semakin dini persiapannya, semakin dini itu semakin bagus. Kita semakin siap ya namanya ya. Nah, kemudian persiapan akademis, tadi sudah diterangin juga ya sama Mas Arisandi tadi, IP kamu ya, siapkan. Ya namanya juga orang ngasih beasiswa pastinya maunya ngasih IPK yang tinggi dong, pastinya begitu ya. Kemudian bahasa asing, kalau memang mau pergi ke luar negeri ini adalah syarat yang paling mutlak, nggak bisa nggak. Kan kita kan bahasanya pengantar juga bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia ya. Gitu. Nah, kemudian keaktifan pada organisasi, melakukan inisiasi kegiatan kemasyarakatan, memperkaya literasi ini sudah sama banget sama yang tadi disampaikan sama materi pertama tadi. Nah, persiapan mental jelas ya, percaya diri tapi tanpa tinggi hati. Jadi percaya diri. Sekarang kuliah di mana? Nggak usah lihat, saya kuliahnya di swasta, no problem, mau swasta, mau negeri, nggak ada masalah. Jangan minder, ya, jangan minder dan jangan baper. Tapi juga jangan overconfidence atau terlalu sombong atau tinggi hati, itu juga nggak baik ya. Jadi itu yang kedua ya pastinya kita minta petunjuk Allah yang terbaik buat kita apa, kemana, sekolah kemana, dan pastinya ini berbakti kepada orang tua dan guru ini pasti. Ini kurang lebihnya yang saya lakukan saat itu seperti itu karena saya sudah memendam keinginan untuk sekolah ke luar negeri itu dari SMA. Jadi itu sudah ada di dalam benak saya. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini data yang saya peroleh, yang saya ketahui dari Trunojoyo yang sudah saya ketahui mereka sudah jadi awardee. Mungkin ada dari Fakultas Teknik atau Pertanian yang saya nggak tahu. Ini yang saya tahu anak saya sendiri pastinya yang akuntansi. Dan ini ada yang Fakultas Hukum karena beliaunya sudah jadi, Mas Dodi ini sudah jadi staf ahlinya Kemendes ya. Jadi ini saya kasih linknya juga kalau mau tahu beliau seperti apa. Ini beliau masuk di webnya LPDP. Dari bidik misi ya rata-rata yang dari Trunojoyo masuk ini di luar negeri di Amerika. Kemudian ini Mas Ahmad Maulidi, silakan dilihat ya, Google Scholar-nya udah lumayan banyak, Scopusnya juga. S2 dan S3 ya, sekarang lagi di Edinburgh Uni. Itu sudah posisi sedang sekolah S3. Kemudian Mas Eko ini pasti kenal semua karena mantan BEM juga. BEM-nya FEB. Australia National University posisi belum berangkat karena masih daring dan dia pengennya yang luring. Jadi masih nunggu EU Australia membuka bordernya untuk orang Indonesia. Bu Frida Fanani mungkin pada tahu ya, dosen akuntansi. Beliau ini beasiswa unggulan dulu. Kuliahnya di UGM. Ya, ini juga saya kasih Google Scholar-nya. Terus Mbak Maulidia. Ini Maulida, saya salah namanya ini, masih ketuker saya. Maulida. Sekarang sedang UGM, sedang sama kayak saya, semesternya semester 3 sama seperti saya. Dia dari S2 bidik misi dan Mas Imam Hambali ini sudah masuk di UI. Semester 1 berarti sekarang. Ya ini contohnya. Jadi dari kampus manapun kita bisa mengambil peluang mana yang kita mau.
Ini yang 3 kebetulan mereka langsung pilih yang luar negeri, dan yang 3 lagi ini memang dalam negeri posisinya. Ini dari LPDP semua, dan ini beasiswa unggulannya Kemendikbud. Ya, next Mbak. Nah, kalau kita memilih mau sekolah keluar atau di dalam negeri aja, saya mendapatkan rezeki ya, saya pernah merasakan sekolah di luar negeri dan sekarang saya di dalam negeri untuk dengan beasiswa yang berbeda. Yang pastinya istiqoroh dan minta pendapat orang tua. Yang sudah berpasangan ya minta pendapat suami atau istrinya. Bisa ngajak keluarga ke sana kalau ke luar negeri. Dalam negeri pun bisa. Oke ya, ini saya kasih benefitnya aja, saya nggak mau ngasih ruginya apa, bisa dipikirin sendirilah. Yang pertama yang kalau di luar negeri ya, yang pertama pastinya merasakan langsung hidup di tengah masyarakat dengan budaya etnis, bangsa, agama yang beraneka ragam, yang beda-beda, ya. Terus kemudian mandiri, pasti kita akan lebih mandiri di sana, semuanya sendiri. Bahkan kalau kamu melahirkan di sana atau punya anak di sana, akan merasakan bahwa cuma berdua suami istri tanpa ada babysitter, tanpa ada orang tua, om, tante, siapapun bisa ngurus anaknya sendiri sambil sekolah dan bekerja. Itu. Kemudian yang ketiga, kita bisa merasakan fasilitas belajar yang sangat-sangat baik ya, baik gedungnya maupun resources-nya. Resources yang saya maksudkan di sini adalah resources terkait dengan literasi. Perpustakaannya luar biasa. Belum lagi langganan jurnalnya mereka udah jauh lebih lengkap. Kenapa di Indonesia kok nggak lengkap-lengkap banget ya? Terus terang itu super mahal. Super mahal. Itu investasi yang luar biasa. Ya, kemudian kita bisa eksplorasi tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi, aktivitas yang belum pernah kita lakukan, itu bisa kita lakukan kalau lagi libur. Nah, yang pasti kita networking, bersahabat, worldwide posisinya, ya dengan berbagai bangsa. Tapi sekarang daring Bu. Nah, sekarang daring tetap bisa kok, karena kan ketika kuliah daring pasti ada kerja kelompok dan apa, dan itu tetap bisa dengan caranya masing-masing. Nah, kalau dalam negeri benefitnya apa? Dekat dengan keluarga, sahabat dan relasi. Siapa tahu udah ada yang berusaha di sini dan segala macamnya, tidak perlu meninggalkan jauh-jauh karena effort juga ninggalin usaha seperti itu di jauh dengan jarak jauh. Terus kemudian kita nggak perlu mikir-mikir komunikasi pakai bahasa asing ya, mikir tugasnya aja udah ribet, ngomong masih mikir dulu nih ngomongnya gimana ya gitu. Kalau di dalam negeri kita nggak perlu. Nah yang jelas nggak perlu ngidam masakan Indonesia di sini banyak. Mungkin ini untuk ini benefitnya. Oke, next Mbak. Ini saya akan kasih gambaran ke kalian. Ini adalah gambar saya dulu ketika saya sekolah di Australia, masih zaman muda saya. Nah, kayak gini main di salju, kamu nggak bisa main salju di sini kecuali di mall lagi ada festival ice on ice atau apa kayak gitu. Nah, kita bisa belajar budaya negara lain, ya. Kita bisa housewarming ke rumah teman yang beda bangsa, beda ini. Nah, ini adalah kita harus perform memang karena kita kan waktu itu saya di bawahnya AS ya. Setiap ada yang lulus atau ada yang masuk, berarti kita ada farewell dan welcoming party. Dan setiap negara harus perform. Nah, ini salah satunya yang kami lakukan saat itu. Beliau ini sekarang sudah jadi PLT Direktur Surat Utang Negara. Yang kemarin kalian kalau lihat ada peluncuran ORI 18 ya, Pak Denny Ridwan tuh ini, dulu sekolahnya bareng saya beliau. Jadi Kemenq. Dan lain sebagainya. Ini waktu di Australia. Next, Mbak. Saya suka ngomporin ya, tapi ngomporin yang baik. Ini saya kasih gambaran ketika saya dapat beasiswa luar negeri dan nanti beasiswa dalam negeri pun sama. Nah ini ketika saya short course, ini diambil ketika ada Sabtu misalnya sore kosong kita jalan. Minggunya kita memang kosong baru kita jalan. Ini saya ke Hobbiton. Hobbiton ini movie setnya Lord of the Ring ya. Kalau kalian tahu ada rumahnya si Hobbit, nah saya ke sana ke tempat movie setnya. Seperti itu. Ini di perpustakaan desa loh ini. Saya mengharapkan di sini ada desa yang punya perpustakaan seperti ini. Oke, next. Nah, ini adalah ketika saya mendapatkan beasiswa LPDP kemarin. Ini ketika saya tes ya, adik-adik coba lihat ini saya pakai baju sama dengan yang lain. Ini kami mau SBK tes dengan komputer. Kami belum keterima semua dan alhamdulillah ini kita keterima semua. Saya kenalan dengan adik-adik saya ini melalui WAG dengan WA group ya. Jadi saya bersyukur banget ketika saya nggak tahu apa-apa tentang LPDP, ketika dinyatakan lolos administrasi di Instagramnya LPDP ada yang inisiasi bikin grup dan saya ikutan di situ dan saya ketemu dengan mereka ini. Ini dari Surabaya sekarang sudah kuliah di UI baru semester 1. Ini dari UNES S1-nya dia ini kalau Mbak Marina ini malah S1-nya swasta di Surabaya dan sekarang S2 komunikasi di UI.
Ini Iza ini dulu di UNES Semarang, sekarang kuliahnya di UGM. Sahla ini dari Aceh, sekarang kuliahnya di UNER. Dan ini Dita dari Lombok, dulu S1-nya IPB, kemudian dia S2-nya sekarang di UI juga. Di ITB kalau nggak salah. Iya, ya intinya ini kami ini tes SBK kami seperti ini. Kalau sekarang mungkin daring ya. Waktu itu kami seperti ini dan kami kenalan di WAG, ketemu di sini dan akhirnya malah berbagi dan belajar bareng di WAG sama teman-teman yang lain. WA group itu masih hidup sampai sekarang, LPDP Fighter, mungkin ada yang sudah masuk ke sana juga. Kami ada 4 grup. Nah, ini ketika PK atau persiapan keberangkatan. Ini dari semua teman-teman yang ada di sini adalah teman-teman yang dari berbagai jenjang dan berbagai jalur dari LPDP tadi. Ada yang S2, ada yang S3, ada dari luar negeri, ada dalam negeri, ada yang di PTUD, macam-macam. Seperti itu. Ada yang dari jalur reguler, dokter spesialis, dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu. Next. Nah, intinya adalah semua orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi awardee ya. Kesempatan yang sama. Jadi nggak ada, cuman buat anak-anak yang lulusan kampus besar. Enggak, no. Itu kesempatan yang sama. Dan dengan digital information yang sudah luar biasa saat ini, kalian bisa mengakses informasi dari manapun. Dulu zaman saya harus ke kampusnya orang lain untuk nyari informasi ya. Karena kalau kita mau ke internet juga nggak semuanya ada di internet ya. Kadang-kadang setiap negara itu buka stand seperti itu. Kayak gitu. Nah, kalian lebih mudah dimanapun kalian berada, kalian bisa akses semuanya, apapun itu. Gitu. Oke. Nah, ini sampai di sini materi saya ya, adik-adik. Semoga bermanfaat dan bisa memacu kalian semua untuk bisa lebih bisa menentukan masa depan dari sekarang. Dan jangan pesimis ya. Apapun yang terjadi sekarang ini, ada pandemi, ada resesi mungkin nanti, tapi Allah insya Allah akan memberikan jalan terbaik buat kita semua. Pokoknya kita selalu minta kepada Allah untuk bisa melewati semua dengan baik. Dan masa depan negara kita ini supaya lebih baik dan dunia juga lebih baik dari yang sekarang. Oke, mohon maaf kalau ada salah-salah. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Moderator ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Ibu. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Baik, langsung saya baca juga. Ini dari Indah UTM. Izin bertanya Ibu, menurut apa faktor yang menyebabkan seseorang tidak diterima kembali di beasiswa yang pernah dia dapat? Mana tadi Mbak? Sorry. Faktor yang menyebabkan seseorang tidak diterima kembali di beasiswa yang pernah dia dapat. Oke, terima kasih Mbak. Siapa ini? Indah ya, Indah UTM. Saya coba jawab ya. Seseorang tidak diterima kembali di beasiswa yang pernah dia dapat. Ini berarti dia apply yang kedua gitu ya? Ya, Mbak Indah? Iya, Ibu. Oke, apa pernah ada contohnya? Misalnya BI tahun pertama, BI tahun kedua gitu? Iya. Oh, oke. Saya sebenarnya nggak begitu bisa jawab ini sebenarnya. Kenapa ya? Soalnya kan saya belum pernah jadi reviewernya beasiswa itu. Kalau misalnya yang beasiswa saya S2 dan S3 ini ya, itu kita misalnya saya pernah jadi awardee-nya S2-nya AAS gitu ya. Terus kok S3-nya saya nggak diterima misalnya. Itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan yang S2-nya. Jadi ketika kita posisinya apply S3, maka yang dilihat kan adalah kriteria mereka untuk menerima beasiswa yang S3 itu apa aja. Termasuk dari mereka biasanya punya bidang-bidang yang menjadi prioritasnya pada tahun tersebut, apakah kita masuk apa enggak, misalnya seperti itu. Terus kemudian pas hasil interview, jadi kalau di beasiswa AS itu yang paling menentukan adalah interview. Setelah kita lolos dari administrasi adalah interview. Ketika interviewernya merekomendasikan, oke, ini bisa saya rekom dia untuk masuk S3, baru dilihat hasil IELTS-nya. Kalau IELTS-nya 3 sampai 5, berarti kita gugur. Posisinya seperti itu. Nah, ini mungkin agak berbeda dengan beasiswa seperti yang di teman-teman S1 sekarang, entah itu BI atau PPA atau Jarum ya.
Karena beasiswa kalian kan posisinya per tahun ya. Kalau kita itu per ini apa namanya ngomong? Per jenjang. Jadi kalau misalnya kita dapat beasiswa S2, ya sampai lulus kita dikasih gitu deh. Bedanya mungkin ya sama yang beasiswa jenis S1. Nah, kalau misalnya sampai kok nggak diterima lagi, nah, mungkin lihat apakah ada penurunan prestasi, IPK-nya mungkin turun, ya. Atau yang apply, kemudian ada yang IPK-nya lebih tinggi jauh, dan ketika di rankingnya dia akhirnya ini, apa namanya, kelempar. Kan kita nggak tahu, mungkin ada jatah ya, tiap universitas dapat berapa, misalnya UTM dikasih 100 misalnya, nah siapa tahu terus nanti 100 ini masih dibagi lagi kan per prodi atau jurusan, bisa jadi di situ masalahnya. Itu sih, tapi saya tidak bisa terlalu tepat ya untuk jawab yang beasiswa yang S1 ya, karena saya sendiri, kalau saya dulu S1-nya beasiswa ADB saya di ayah dan bunda, alias orang tua saya sendiri, karena nggak pernah bisa masuk di kriterianya untuk beasiswa S1 karena harus melampirkan surat-surat yang seperti itu ya, jelas itu nggak bisa kami. Nggak bisa. Jadi beasiswa yang sifatnya langsung ke mana prestasi itu di S1 zaman saya itu nggak ada. Oke, gimana Mbak Indah? Mungkin Mas Arisandi malah bisa jawab ini pertanyaanmu kalau yang terkait dengan yang seperti itu, karena dia kan keterima 2 kali nih. Ya, masih ada Pak Mas Arisandinya? Apa sudah live? Ya. Ya seperti itu mungkin ya Mbak Indah. Suaranya kok enggak kedengaran? Halo? Baik Ibu, terima kasih. Oke. Sama-sama. Pertanyaan kedua, Ya. ini Kak Maulidah Muntazah dari Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Katanya Bu, saya mementaskan apa saja yang perlu dipersiapkan setelah selesai S1 itu ingin melanjutkan ke S2 jurusan akuntansi, baiknya bagaimana? Iya. Iya, kok ada suara masuk ya Mbak? Mungkin bisa di offin dulu buat yang kira panitia mungkin. Mute all. Oke. Tadi dari itu Mbak Nabila itu Mbak mungkin bisa di mute Mbak. Nah, oke ya, makasih. Oke, bisa diulang nggak tadi pertanyaannya Mbak Aisyah? Sorry ya, tadi soalnya ada suara krek gitu. Nah, ini masih kedengeran. Nah, ini loh. Minta tolong co-hostnya aja untuk bantuin memute peserta yang masih menyalakan ini ya. Sudah sepertinya Ibu. Oh ya, oke Mbak Aisyah, tadi saya di sini di chat nggak ada ya? Oh ini yang Gunung Jati ini ya? Ya Ibu. Oke. Oke Mbak Maulida ya, saya coba jawab ini pertanyaannya. Saran kepada Ibu apa yang perlu dipersiapkan setelah selesai S1. Nah, persiapannya jangan setelah selesai S1, tapi dari sekarang Mbak Maulida. Ya, persiapannya jangan setelah lulus baru persiapan. Kalau kamu pengen langsung sekolah ya. Tapi kalau misalnya kamu pengen kerja, ya nanti sambil kerja bisa siapkan. Yang jelas kalau misalnya mau S2, pilih dulu mau S2 di dalam negeri atau di luar negeri. Sebenarnya tesnya hampir sama. Kalau dalam negeri itu biasanya tesnya pasti dia ada tes tulis dan tes wawancara. Dan untuk dokumennya yang dia minta pasti TOEFL. Nah, tes tulis itu ada kampus yang menyediakan langsung pas tes tulis itu TPA campur TOEFL. Dua-duanya, baru nanti wawancara. Nah, yang perlu disiapin apa ya? Kalau misalnya S2 sih paling hampir sama ya, standar S2 di dalam negeri itu nyiapin proposal untuk penelitiannya nanti tesis apa. Itu pasti ditanya sama pewawancara. Terus hampir sama semua juga motivasi dan lain sebagainya. Nah, kalau dari beasiswanya, karena pengen beasiswa, dicek kira-kira kalau misalnya nanti LPDP cocok masuk ke jalur mana? Reguler, apa bidik misi, apa santri? Itu karena syaratnya beda-beda. Ya. Jadi ada kayak bidik misi sama reguler, itu syarat IPK-nya lebih tinggi mana, itu beda. Jadi kamu klik aja ke sana, ya.
ke webnya LPDP, tadi saya sudah kasih, cek satu persatu mana yang eligible. Kamu eligible, kamu cocok masuk ke jalur mana. Tergantung, kalau memang sekarang penerima bidik misi, saya rasa bidik misi bagus. Nah, tapi itu bisa dipakai sampai 2 tahun ya ijazahnya kalau mau masuk ke bidik misi, itu aturan kemarin. Jadi misalnya kalian anak bidik misi lulusan tahun 2020, berarti ijazah status sebagai bidik misi masih bisa kepake sampai tahun 2022 maksimal. Ya, tapi kalau jalur reguler lainnya itu yang namanya S2 kita masih punya kesempatan sampai umur 35 tahun. Tadi yang Mbak Marina yang tadi saya lihatkan fotonya waktu kita masih tes SBK itu umurnya udah 30. Dan dia itu keterima juga, dia dari reguler ya. Dia reguler. Persaingannya lebih banyak mana, Bu? Ya jelas reguler paling banyak, karena dia tidak bisa masuk yang khusus, dia harus bersaing dengan semua orang, ya kan? Enggak sih, sebenarnya nggak bersaing dengan semua orang, cuman syaratnya lebih susah yang reguler. Gitu ya. Oke, semoga sudah bisa ini. Kalau kamu pengen sekolahnya ke luar negeri, ya dari sekarang kamu siapin TOEFL sama IELTS-nya, nggak harus les di tempat mahal, ya. Nggak harus kita les di tempat yang mahal misalnya. Sekarang udah banyak lembaga kursus yang bahkan online ya karena pandemi ini, terus kemudian ada channel-channel tertentu yang terkait dengan pembelajaran TOEFL, IELTS itu sudah ada, bukunya juga, e-booknya juga udah ada. Jadi sebenarnya sekarang lebih mudah kalian mau belajar, ya. Oke, saya urutin dari atas nggak apa-apa ya Mbak Aisyah ya? Ini ada yang nanya. Mohon maaf untuk sesi tanya jawab udah selesai Ibu. Oh gitu ya. Iya. Ini boleh nggak saya jawab satu aja ini? Oh, baik Ibu, silahkan. Ya, ini yang dari Aulia Adila dari UNESA. Lebih efektif beasiswa dari Menteri Kementerian Indonesia atau yang dari luar negeri, Bu? Ya, saya bisa jawab ini ya. Efektif semua sih. Saya rasa itu. Tergantung kita dapat yang mana. Biasanya kemarin adik-adik yang bareng saya ikut LPDP itu mereka dua-duanya dia jalan. Jadi ke jalan LPDP, ada yang jalan bareng Chevening, ada yang jalan bareng Fulbright, ada yang jalan bareng AAS. Nanti mana yang duluan keterima ya itu yang mereka yang mereka akan pilih gitu. Jadi coba aja semua sih. Soalnya seperti tadi katanya Mas Arisandi ya, bukan masalah materinya, tapi masalahnya ketika kita keterima beasiswa itu kesempatan-kesempatan, experiences, kemudian apa tadi tuh networking, education lah, semuanya ya. Itu kita nggak akan bisa kita nilai dengan materi yang kita dapat. Jadi saya memang nggak pernah membandingkan mana yang lebih bagus atau lebih banyak dapatnya kayak gitu, nggak pernah. Tapi sebenarnya karena ini masalah beasiswa, coba aja dua-duanya gitu. Nah, makanya tadi saya kasih link biar kalian bisa buka masing-masing beasiswa itu kan mereka punya syarat beda-beda. Mekanisme juga beda-beda. Kalau kita udah tahu dari sekarang, kita sudah tahu yang kira-kira kita bisa lakukan dan kita mau pilih itu yang mana. Ya mungkin itu. Jadi sama aja efektifnya kalau menurut saya. Ya. Itu ya Mbak Aisyah, sudah saya jawab. Semoga berkenan ya. Ini maaf nih banyak banget pertanyaan ternyata nggak cukup waktunya ya. Iya Ibu. Ya, oke. Terima kasih Ibu. Ya. Nanti kalau misalnya ada yang ingin bertanya langsung ke saya, Mbak Aisyah bisa share. Nanti kalau misalnya ada teman-teman partisipan ada yang nanya, Japri silakan dikasih aja kontak saya. IG saya juga namanya sama sih kayak nama saya asli, nggak di rumah. Oke? Baik, Ibu. Ya. Dari penyampaian materi kedua dapat saya simpulkan bahwa beasiswa master dan doktoral dari dalam negeri itu ada LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dan beasiswa unggulan BU dari Kemdikbud. Kemudian di beasiswa master dan doktoral dari luar negeri ada Fulbright, Nufalt International Scholarship, ada Nufikneso, Erasmus Plus, beasiswa Mompu Kagakuso, beasiswa Chevening, beasiswa DAAD, beasiswa EVEL, Australia Award in Indonesia, ada beasiswa New Zealand, ada beasiswa pemerintah Korea atau KGSP. Kemudian ada jalur beasiswa khusus dari LPDP, yaitu beasiswa pendidikan Indonesia, yang beasiswa umum, afirmasi, target group, step by step. Untuk memperoleh beasiswa itu persiapkan diri, persiapkan akademis dari IPK persiapan, ujian kemampuan bahasa asing, atau persiapan mental dan spiritual. Baik, tidak terasa kita sudah di ujung acara. Terima kasih untuk seluruh peserta dan pemateri. Ibu Gita, terima kasih.
Sama-sama. Terima kasih panitia. Terima kasih semua peserta juga. Terima kasih Bu Gita yang sudah membagikan pengalaman menariknya seputar beasiswa. Semoga kita bisa mengikuti jejak-jejak untuk memperoleh beasiswa. Amin. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kepada seluruh panitia, kita juga berterima kasih. Kami undur diri, kita tutup webinar kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Stay healthy semuanya. Terima wabarakatuh.